Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya, Tatia Adriana Putri, dan teman saya, Dewi Ayu Pertiwi. Di sini kami akan mempresentasikan bab ketiga, yaitu laporan keuangan, arus kas, dan perpajakan bagian pertama. Poin pertama adalah sejarah singkat akuntansi dan laporan keuangan. Laporan keuangan adalah beberapa lembar kertas dengan angka-angka yang tertulis di atasnya, tetapi penting juga untuk memikirkan aset-aset nyata yang berada di balik angka tersebut. Sistem ekonomi telah berkembang pesat sejak awal dimulainya dan akuntansi menjadi makin kompleks. Namun, alasan-alasan awal adanya laporan keuangan masih tetap berlaku. Bankir dan investor membutuhkan informasi akuntansi untuk mengambil keputusan yang cerdas. Manajer membutuhkannya untuk mengoperasikan usaha secara efisien, dan badan perpajakan membutuhkannya untuk menilai pajak dengan cara yang wajar. Kemudian poin yang kedua adalah laporan keuangan dan laporan-laporan lainnya. Dari berbagai laporan yang diterbitkan perusahaan untuk para pemegang sahamnya, laporan tahunan mungkin merupakan laporan yang paling penting. Laporan tahunan atau annual report adalah sebuah laporan yang diterbitkan oleh perusahaan bagi para pemegang sahamnya. Laporan ini memuat laporan keuangan dasar dan analisis manajemen atas operasi tahun lalu dan prospek di masa depan. Terdapat dua jenis informasi yang diberikan dalam laporan ini. Pertama, bagian verbal. Ini seringkali disajikan sebagai surat dari direktur utama yang menguraikan hasil operasi perusahaan di tahun lalu. Kemudian membahas perkembangan baru yang akan memengaruhi di masa mendatang. Kedua adalah laporan tahunan menyajikan 4 laporan keuangan dasar, yaitu neraca, laporan laba rugi, laporan laba ditahan, dan laporan arus kas. Materi kuantitatif dan verbal memiliki arti penting yang sama. Laporan keuangan melaporkan apa yang sebenarnya terjadi pada aset, laba, dan dividen selama beberapa tahun terakhir. Sedangkan laporan verbal mencoba untuk menjelaskan mengapa keadaan seperti itu terjadi dan apa yang kemungkinan akan terjadi di masa depan. Poin ketiga, neraca. Neraca atau balance sheet merupakan laporan mengenai keuangan perusahaan pada suatu titik tertentu. Sisi sebelah kiri dari neraca menunjukkan aset yang dimiliki perusahaan, sedangkan sisi sebelah kanan menyajikan kewajiban dan ekuitas perusahaan yang mencerminkan klaim terhadap aset. Aset dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu aset lancar dan jangka panjang. Aset lancar meliputi kas ditambah pos-pos lain yang seharusnya dapat diubah menjadi kas dalam waktu 1 tahun. Di antaranya kas dan setara kas, piutang usaha, dan persediaan. Kemudian aset jangka panjang merupakan aset yang masa manfaatnya lebih dari 1 tahun, dan aset ini termasuk aset fisik seperti pabrik dan peralatan serta hak milik intelektual seperti paten dan hak cipta. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya, laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan yang merangkum pendapatan dan beban perusahaan selama satu periode akuntansi, biasanya 1 kuartal atau setahun.
Penyusutan merupakan beban tahunan terhadap laba yang mencerminkan perkiraan biaya peralatan, modal, dan aset berwujud lainnya dalam dolar yang digunakan dalam proses produksi. Amortisasi adalah hal yang sama, hanya saja mencerminkan nilai aset tidak berwujud seperti paten, hak cipta, merek dagang, dan goodwill. Lanjutan, meskipun penyusutan dan amortisasi dilaporkan sebagai biaya dalam laporan laba rugi, mereka bukanlah beban kas-kasnya. Telah dikeluarkan di masa lalu ketika aset yang dihapuskan dibeli. Tetapi tidak ada kas yang keluar untuk menutupi penyusutan. Karena itu, manajer, analis efek, dan bagian pinjaman bank yang berkepentingan dengan jumlah kas yang dihasilkan oleh suatu perusahaan seringkali menghitung laba sebelum bunga, pajak, penyusutan, dan amortisasi atau earning before interest, tax, depreciation, and amortization, EBITDA. Arus kas bersih. Arus kas bersih atau net cash flow adalah suatu usaha berbeda dengan laba akuntansinya, karena beberapa pendapatan dan beban dilaporkan di dalam laporan laba rugi, tidak dibayarkan secara tunai sepanjang tahun. Laba akuntansi adalah laba bersih perusahaan yang dilaporkan di dalam laporan laba ruginya. Rumus arus kas bersih sama dengan laba bersih ditambah penyusutan dan amortisasi. Contoh, arus kas bersih sama dengan laba bersihnya sebesar 117,5 ditambah penyusutan dan amortisasi sebesar $100 dan sama dengan 217,5 juta dolar. Laporan arus kas. Arus kas bersih merupakan kas yang dihasilkan oleh suatu usaha dalam tahun tertentu. Namun, fakta bahwa suatu perusahaan menghasilkan arus kas yang tinggi tidak selalu berarti kas yang dilaporkan di dalam neraca juga tinggi. Arus kas biasanya tidak digunakan untuk meningkatkan akun kas, melainkan digunakan untuk membayar dividen, menambah persediaan, mendanai piutang usaha, berinvestasi aset tetap, melunasi utang, dan membeli kembali saham biasa. Lanjutan, faktor yang mempengaruhi saldo kas antara lain 1. Arus kas, 2. Perubahan modal kerja, 3. Aset tetap, 4. Transaksi efek dan pembayaran dividen. Laporan pemisahan aktivitas menjadi 3 kategori, antara lain A. Aktivitas operasi, terdiri dari laba bersih, penyusutan, dan perubahan modal. Selanjutnya, aktivitas investasi, berupa pembelian atau penjualan aset tetap. Yang ketiga, aktivitas pendanaan, berupa penerimaan kas melalui utang jangka panjang, utang jangka pendek, utang jangka panjang, saham, kas untuk membayar dividen, membeli kembali saham atau obligasi yang beredar. Sekian dan terima kasih presentasi dari kelompok kami. Apabila kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.